Boleh, Mangga. Oke, izin ya Pak. Assalamualaikum Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Telyu Siswowo edisi ke-25 program studi S2 Sistem Informasi Telkom University. Yang terhormat kepada pimpinan rektorat dan juga dekanat. Yang terhormat kepada Ketua Program Studi Magister Sistem Informasi dari Universitas Telkom, yaitu Bapak Asosiat Profesor Muhammad Lubis, BIT MIT, MM PhD IT, dan yang kami hormati narasumber pada sore hari ini, yaitu Bapak Yasir Randi SDMT PhD, yang merupakan dosen di Telkom University juga. Eh, Perkenalkan, saya Ijal Avansyah yang kami jadi moderator dalam Tell You Siswo Walk edisi ke-25 program studi S2 Sistem Informasi Telkom University. Untuk pengantar singkat topik kita pada sore hari ini itu tentang critical factor in adoption and continued intention of online food delivery service. Ini adalah topik yang isunya masih relevan untuk saat ini, apalagi di era yang mana makin bergantung sama layanan pesan antar untuk efisiensi, kenyamanan, dan kadang cuma karena mager. Nah, di webinar ini kita bakal ngulik faktor-faktor apa saja yang bikin pengguna akhirnya memutuskan untuk mencoba layanan food delivery. Lalu yang lebih penting, apa yang bikin mereka tetap setia dan terus pakai layanan itu? Mulai dari persepsi kegunaan, kemudahan pengguna, kepercayaan, kualitas layanan, sampai pengalaman pengguna, semuanya bakal kita bahas intinya. Kita bakal ngejawab juga pertanyaan kenapa orang mau pakai layanan delivery tersebut dan kenapa mereka uh, selalu memakai itu. Nah, selanjutnya mohon izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri yang sangat luar biasa pada sore hari ini, yaitu Bapak Ahmad Yasirandi STM STMT PhD. Fun fact dari narasumber kita pada sore hari ini yaitu beliau baru saya mulai gelar Doctor of Physio- uh, Philosophy Program in Information Technology School of Information Technology, King Mengkut Institute of Technology, Lakbang, Bangkok, Thailand. Oke, baik. Dengan sesuai dengan keahlian beliau, beliau akan menyampaikan materi sampai dengan pukul 4.40. Kepada beliau dipersilakan. Oke, ya, terima kasih kesempatannya. Terima kasih untuk moderator. Ya, selamat datang kembali untuk rekan-rekan di Siswo Talk ya. Oke, saya izin share screen. Oke, ya ini agak sedikit unik karena slide yang saya gunakan ini adalah slide tesis defense saya di King Mongkut di bulan Mei tahun ini ya. Kebetulan benar apa kata moderator. Alhamdulillah di pertengahan tahun saya berhasil mempertahankan tesis defense saya di Thailand. Oke, nanti kita coba ini ya lebih fleksibel lagi dalam narasinya dan tidak terlalu sharp terhadap terminologi ilmiah. Kita akan coba lebih fleksibel. Nah, ini mungkin saya bisa mulai. Eh, Critical factor itu tuh sebenarnya kita mulai dari ini. Nah, jadi kita sebelum kita bisa pahami apa itu critical factor yang terjadi pada online food delivery, yang paling mendasar itu tuh bagaimana online food delivery itu tuh rise up gitu. Bagaimana online food itu tuh bisa berkembang, terutama di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam slide yang saya presentasikan, itu juga bisa dibaca dalam publikasi saya. Bagaimana saya memetakan bagaimana online food delivery itu transform year by year, uh, era by era di Indonesia. Itu mungkin di tahun 1990-an itu tuh awal mulai melakukan pesan antar di mana order itu by phone. Itu di era 90-an. And then ketika tahun 2000-an ke 2010 di pertengahan tahun itu ketika memang
internet udah mulai masuk dan marak di Indonesia, itu teknologi web based itu mulai digunakan. Jadi di sekitar era itu tuh udah mulai ada pemesanan lewat website. Itu yang paling terngiang itu tuh adalah di Pizza Hut itu tuh paling sering itu dulu emang eranya Pizza Hut itu. Nah, di tahun 2010 ketika mobile OS itu mulai marak seperti Android dan iOS itu udah mulai familiar di masyarakat. Nah, itu dikembangkan sebuah platform third party atau apa namanya kita biasa sebut e-commerce khusus food gitu. Nah, itu kita yang familiar Gojek, Grab atau yang paling awal-awal itu tuh masih bertahan itu Uber gitu, yang datang dari Singapura. Nah, jadi itu transformasi online food delivery dari era ke era yang ada di Indonesia. In detailnya ya bisa dilihat dalam publikasi saya. Oke, setelah era di tahun 2010 pertengahan di 2015, ketika kemunculan e-commerce atau ya kita sebut saja Gojek dan Grab ini sebagai sebuah e-commerce karena dia menjadi eh, titik tengah yang mempertemukan antara buyer dan seller gitu. Karena point of view di sini bukan cuma buyer yang menjadi pengguna dari e-commerce, seller juga itu termasuk dalam pengguna ya. Nah, sekarang kita melihat definisi ketika online food delivery itu dalam dua point of view. Yang pertama yang masih existing itu adalah beberapa eh, penyedia layanan makanan seperti KFC, McD itu tuh masih ada yang mempertahankan restoran based application. Jadi kita memesan langsung dari aplikasi dari brand tersebut gitu atau merek makanan tersebut gitu. KFC masih mempertahankan, bahkan Pizza Hut juga masih mempertahankan, bahkan Domino ya semacam itu masih mempertahankan. Ataupun juga kita bisa juga melalui e-commerce. Ada beberapa requirement yang bisa memecah perbedaan antara restoran base dan e-commerce. Kita bisa lihat untuk dari delivery man atau kurir, itu kalau restoran base itu tuh provided dan operated by restoran itu sendiri ya. Sedangkan kalau e-commerce itu tuh dilakukannya itu tuh bukan oleh penjual, tapi dilakukannya oleh third party gitu. Atau ya dilakukan oleh ya Grab dan Gojek itu sendiri gitu. Sampai dengan application juga itu di provide, jadi si restoran tidak usah mikirin maupun payment skemanya juga gitu. Bahkan call center dan help desk juga sampai detik ini untuk after service juga e-commerce support. Jadi restoran nggak perlu menyediakan. Nah untuk order management juga eh, walaupun memang di provide atau dibuat atau disediakan oleh e-commerce, tapi eh, untuk operatednya tidak kehilangan kuasa dari restoran. Oleh karena itu e-commerce di situ berbeda ya daripada restoran. Kalau restoran ketika point of view-nya kita pengen menguasai atau memanajemen atau mengoperasikan semua data, ya kita harus bikin aplikasi sendiri biar kita bisa memegang. Nah, tapi e-commerce sekarang udah wise ya, udah bijak dalam kepemilikan data. Jadi restoran itu tuh memiliki hak sepenuhnya terhadap data dia. Termasuk juga promotion dan campaign gitu. Nah, itu udah melakukan marketing fair. Jadi ya ketika memang kita ratingnya tinggi, ya tanpa harus beli rating ya kita akan on the top ketika filtrasinya by rating. Jadi ya emang udah marketing fairnya udah berlaku. Oke. Nah, ini nih skema yang tadi saya ceritakan gitu ya. Di skema yang saat ini gitu. Sebenarnya banyak yang memandang online food delivery research itu tuh hanya dari point of view buyer atau consumer gitu. Banyak banget yang gimana sih kita sebagai konsumen melihat transformasi online food gitu. Nggak ada sedikit gap-gap yang saya temukan adalah sedikit yang melihat bahwa seller itu tuh dalam point of view online food delivery application atau platform dia itu juga sebagai user gitu atau consumer juga gitu karena dia juga pengguna dia juga bukan bagian dari pegawai Gojek gitu.
nggak menjadi bagian seperti itu. Oleh karena itu, gap yang saya point of view di sini adalah restorannya itu sendiri. Nah, dari mana sih saya bisa menemukan gap itu? Itu sebenarnya pandemik membantu saya menemukan gap tersebut gitu. Jadi problem isunya itu tuh adalah saya mau melihat bagaimana yang paling terdampak itu tuh dari restoran. Semua restoran itu tuh dipaksa bertransformasi untuk go digital. Nah, setelah pandemik selesai atau after pandemic atau COVID ini udah menjadi endemic, what happen next? Nah, oleh karena itu yang saya angkat. Apakah memang ketika keleluasaan membuka dine-in restoran jadi nggak mau lagi atau berkurang, mengurangi porsinya atau malah menjamur gitu. Nah, itulah yang ingin dicapai dari research S3 saya. Jadi saya akan mencari tahu, yang pertama pasti saya, karena research saya lakukan selama 3 tahun, di mana saya believe bahwa one day ketika pandemik ini selesai, saya akan menyelesaikan tesis saya. Jadi kalau kemarin pandemik itu belum selesai sampai saat ini, mungkin saya belum selesai juga studinya. Karena memang one of research object saya itu adalah continuous intention after remaining itu. After COVID selesai ya, jadi saya pengen ngeliat. Nah, oleh karena itu tuh saya proposnya dua model. Satu adalah during pandemic, dan itu adalah intentionnya, kenapa mereka mau menggunakan atau beralih. And then saya juga mengukur setelah pandemik atau pandemik, apakah mereka masih mau menggunakan atau tidak. Jadi mari kita lihat ketika pandemik itu tuh ada beberapa faktor yang krusial ya, yang mempengaruhi baik itu faktor negatif ataupun faktor positif. Jadi kita lihat dulu faktor negatifnya yang mempengaruhi itu adalah innovation cost. Innovation cost itu tuh atau yang kita sebut dengan biaya investasi ketika ingin menggunakan online food delivery atau OFD ini sendiri, OFD platform. Maupun innovation complexity. Karena kan banyak juga yang memang eh, waktu sebelum pandemi restoran yang terutamanya yang mikro ya, mikro usaha gitu, itu kan nggak punya infra yang cukup. Karena kan kayak sederhananya aplikasi GoFood atau Grab Merchant itu kan punya requirement minimum Android OS atau iOS OS gitu kan. Wah, oleh karena itu juga itu jadi tantangan gitu, complexity dalam itu. Terus habis itu juga banyak juga yang nggak familiar dengan smartphone. Nah, itu kan waktu era-era seperti itu tuh bagaimana? Dan costnya juga kan nggak murah kan, karena untuk budget pembelian handphone, budget untuk investasi internet atau paket data, nah di situ ya. Nah, tapi di saat itu juga banyak ini apa namanya faktor-faktor yang nge-trigger buat diadopt. Nah, salah satu yang unik itu adalah government support itu yang finding faktor yang saya temukan gitu. Jadi, oh ya, saya bilang dia kebagi dalam tiga ya. Di sini yang government support dan lain-lain, yang warna kuning lah kita bilangnya, itu disebut dengan environmental context atau konteks lingkungan. Sedangkan yang biru muda itu disebut dengan organizational konteks atau internal ya, impact yang dari internalnya. Terus yang ke merah ini adalah technological. Nah, ini agak sedikit unik untuk organizational konteks karena untuk internal konteks ini itu atau konteks dari internal fokusnya itu di ownership. Jadi karena kita paham sasaran terbanyak itu adalah mikro atau small usaha yang kecil atau menengah gitu atau yang mikro bahkan mikro yang fokusnya itu tuh decision itu atau keputusannya itu tuh berada di tangan owner. Apalagi yang di bawah 10 karyawannya gitu. Itu kan masih decision terberat itu tuh dipegang oleh owner. Apa kata owner ya kita menentukan gitu. Kita ya mengikuti arahannya gitu ya.
Jadi sangat fokus di owner. Oleh karena itu untuk organizational konteks saya approach dua faktor yaitu owner self efficacy and then yang kedua adalah owner commitment. Oke, setelahnya kita move di setelah pandemi, saya coba finding lagi yang critical faktornya, baik itu positif maupun negatif influencing juga saya explore. Kita mulai dari yang negatif lagi, balik lagi. Saya menemukan satu yaitu tuh perceived risk. Jadi selama menggunakan waktu di selama pandemi itu pasti ada resiko-resiko yang muncul. Kayak misalnya satu contohnya adalah fraud yang paling umum terjadi yang temuan-temuan. Banyak laporan fake order atau misalnya pada saat di peak hours-nya cancel secara sepihak atau by system. Nah, itu banyak banget perceived risk yang mempengaruhi secara negatif dari continuous intention atau minat melanjutkan dari online food delivery. Terus juga saya temukan yang extended itu adalah perceived critical mass. Perceived critical mass itu adalah ketik critical mass itu tuh adalah kondisi di mana kita melihat kalau kita nggak turut serta dalam arus tersebut, kita merasa aneh atau ada rasa yang dipaksakan untuk mengikuti arus. Ya kasarnya FOMO. Orang-orang masih banyak nih make. Kalau saya nggak make, kalau gua nggak ikut jualan, oh gue bisa nggak laku nih. Gue bisa ini nih ya gitu. Nah itu udah disebut dengan perceived critical mass. One of unique faktor yang berhasil saya temukan dalam disertasi saya. Dan untuk selainnya ya ini adalah common factor kayak satisfaction, perceived usefulness dan confirmation. Jadi apakah saya sudah menemukan ini terus penelitian saya berhasil? Tidak. Saya melakukan keliling. Saya keliling lebih daripada totally itu ada 7 provinsi. Saya keliling dari WIT, WIB, dan WITA. Itu saya kolek. And then lebih daripada 400 responden. Jadi bukan cuma merepresentasikan Bandung doang, enggak. Saya kolek hampir semua gitu. Dan untuk surveyornya juga saya mengeluarkan budget yang cukup variatif dari setiap kotanya gitu. Jadi kalau untuk di Indonesia Timur itu tuh untuk satu kali survei itu tuh kurang lebih saya mengeluarkan eh, satu tokonya bagi surveyor itu sekitar 15 sampai 35 ribu gitu. Oke, ini saya calculation and then finalnya itu adalah yang tidak signifikan itu tuh ini. Jadi perceived risk itu tuh tidak mempengaruhi kepuasan. Sorry, tidak mempengaruhi continuous intention gitu. Walaupun resikonya tinggi, itu tidak menurunkan minat untuk melanjutkan. Walaupun meski dia tidak puas sekalipun gitu. Tapi ya tetap saja gitu, dia tetap saja ingin melanjutkan gitu. Karena ya bisa jadi karena ya FOMO bisa lebih besar influence-nya untuk tetap melanjutkan. Itu salah satu yang temuan yang berhasil saya angkat. Oke, Implikasinya adalah saya menemukan key factor secara teoretikal, terus habis itu juga saya menemukan beberapa eh, relationship path gitu. Terus habis itu secara praktikal juga saya menemukan bagaimana setiap stakeholder dalam online food delivery ecosystem ini saling berpengaruh lewat faktor yang lahir gitu. Terus habis itu juga saya menemukan bahwa pentingnya long term merchant engagement atau after sales maintenance terhadap konsumen gitu ya bagi online food delivery. Future research-nya yang diturunkan menjadi riset S3 lanjutan ataupun S2 lanjutan setelah saya itu adalah geographical specification di mana kalau misalnya memang itu khusus satu geographical sendiri gimana? Yes.
Terus habis itu yang kedua adalah kalau misalnya driver perspektif. Nah, itu karena driver itu juga termasuk dari konsumen ya kita kalau kita lihat. And then yang berikutnya adalah comparison cross population dan itu sedang dilakukan bersama dengan driver perspektif diturunkan menjadi sebuah topik S2. Dan habis itu juga comparison cross OFD provider ya walaupun ini sebenarnya udah umum, udah sering kayak Grab bandingkan sama Gojek, tapi membandingkan dari perspektif driver kan sekarang kan kalau dulu kan driver boleh tuh GoFood iya, Shopee Food iya. Nah, kalau sekarang kan ada beberapa yang ditahan. Nah, kurang lebih seperti itu. Mangga jika ada yang mau didiskusikan. Oke, baik Pak. Terima Ya. kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi dengan narasumber kita pada sore hari ini, dipersilahkan untuk bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom ataupun dengan fitur raise hand yang ada di Zoom. Oke, baik. Kepada Bapak Dandan Suandana dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sangat menarik dari penjelasan dari Profesor soal eh, delivery gitu. Tapi tadi di awal tuh ada hal yang menarik yang mungkin ini mungkin pertanyaan awam juga. Mungkin ketika ada sebuah restoran yang sudah memiliki delivery service sendiri, lalu ketika dia memutuskan untuk bergabung misalkan ke delivery service yang lain kayak food gitu, yang kayak GoFood atau GrabFood atau ShopeeFood, ketika dia memutuskan itu dan mereka berjalan dua-duanya itu dari sisi restoran sendiri apakah karena kan ini masuk lagi ke unsur biaya mungkin ketika dia punya delivery yang sendiri kayak seperti KFC atau Domino atau dan sejenis atau McD mungkin dan dia tetap menjalankan dua dua kebijakan itu apa ada hal-hal lain yang mereka pertimbangkan untuk mempertahankan dua itu atau gimana Prof ininya tadi di penjelasan di awalnya itu terima kasih pertanyaan itu saya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin Eh, ini ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Maksudnya adalah ketika ada sebuah restoran masih mempertahankan restoran base platform maupun e-commerce-nya gitu atau join dengan e-commerce-nya. Nah, itu ya, kenapa alasan masih bertahan seperti itu? Betul itu? Iya, Bro, betul. Jadi masih mempertahankan dua-duanya gitu. Sementara kan cost sendiri di restoran base itu juga mengeluarkan cost itu. Betul, betul, Eh, betul. Oke, iya, iya. Sebenarnya hmm, saya juga memiliki rasa penasaran untuk hal tersebut gitu ya. Tapi publikasi saya terkait dengan transformation ini itu sebenarnya ujungnya adalah terkait dengan e-commerce, bagaimana e-commerce itu muncul. Ada dari 400 surveyor yang berhasil collect data, itu tidak ada satupun responden dari sebuah restoran yang dia juga memiliki aplikasi sendiri dan juga bergabung dengan online food delivery platform seperti Gojek. Jadi memang itu juga masih menjadi pertanyaan juga bagi saya gitu. Kenapa kayak semacam Pizza Hut, KFC, dan McD masih mempertahankan restoran base application mereka? Nah, itu juga nggak tahu. Tapi memang kalau misalnya di salah satunya gitu ya, yang masih memberi, yang saya dapatkan gitu, yang membedakan, saya lebih bilangnya membedakan, bukan alasan mempertahankan. Yang membedakan itu adalah SLA-nya. Jadi kayak misalnya Pizza Hut, SLA Service Level Agreement. Kalau kita lewat aplikasi, itu tuh 30 menit sampai. Lebih daripada 30 menit, Pizza Hut tetap dikirimkan pizzanya, tapi uang dibalikan. Nah itu sih, itu yang mungkin menjadi bargaining position restoran, itu mungkin ya. Tapi kalau untuk menjawab kenapa dia masih menjalankan atau provide dua-duanya, di aplikasi sendiri ada, di e-commerce-nya ada. Nah, itu saya juga belum tahu gitu. Karena kalau melihat dari wah, kalau lewat e-commerce kena hitungan pajak, ya kita lihat juga di e-commerce juga dia dinaikin sehingga tidak rugi gitu. Jadi ya belum tahu juga itu alasan utamanya kenapa.
terima kasih tapi itu tuh menjadi open question buat kita bersama gitu. Baik, terima kasih, Bang. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak dan Sondana telah bertanya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan ataupun para peserta yang mengikuti join uh, apa Teleusis Walk edisi ke-25 pada sore hari ini. Oke, tidak ada berarti sepertinya. Ya, karena udah sore kali Pak, jadi udah pada Iya, ini Pak. it's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang saya dari tadi belum ada yang mau bertanya. Oh ya Pak, ini ada yang ini Pak, ada yang ngechat Pak tadi lewat pribadi saya katanya boleh dibagikan nggak Pak PPT-nya nggak Pak gitu katanya. Karena menarik katanya pembahasannya Pak gitu. Oh iya ya, boleh boleh boleh. Nanti Heeh. ditaruh di mana berarti? Atau Eh, nanti lewat ini ya, Mas Egy-nya ngechat saya nanti saya kasih lewat WhatsApp ya nanti ya. oke baik Pak. Oh iya ya, boleh. Oke baik. Sekali lagi teman-teman, apakah masih ada pertanyaan ini tentang materi pada sore hari ini atau udah pada pusing? Udah Ada pusing ya? yang Ya, it's okay nggak apa-apa. masa tuh belum ada yang nanya Pak, kita tunggu dulu Pak. Ke 5 menit lagi gitu Oh mungkin ya ada. boleh. Ah, ah. Boleh 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 kita tunggu sebentar ya. Iya.
Izin Pak, ini ada yang bertanya Pak dari Farhana Zahra Pak. Permisi Pak, izin bertanya bagaimana efek habit sebagai variabel dalam model expectation confirmation theory atau ECT dan UATAUT2 berkontribusi pada berkelanjutannya penggunaan layanan food delivery pada pengguna yang sudah lama menggunakan Pak. Oh iya iya, oke. Eh, Terima kasih untuk Farhana Zahra. Jadi, bentar, kita lihat. Berarti kan kalau misalnya di efek expectation confirmation, kita bicaranya itu terkait variabel habit. Nah, habit dalam ECM gitu atau expectation confirmation model itu direpresentasikan dalam confirmation. Jadi habit itu tuh adalah kebiasaan. Nah, confirmation secara definisi confirmation itu adalah sikap atau perilaku konsumen dalam hal ini adalah restoran atau owner gitu. Sikap atau perilaku restoran atau owner pada masa lampau. Nah, jadi masa lampau misalnya kayak ya kita bicaranya berarti ini pada saat during COVID gitu kan. Nah, pada saat during COVID, nah itu bagaimana sikap dia gitu. Apakah sesuai ekspektasi atau tidak gitu. Kalau misalnya iya, berarti itu dia memiliki confirmation terhadap kebiasaan atau sikap yang terjadi di lampau. Nah, itu mempengaruhinya dua. Yang mempengaruhi pertama itu adalah mempengaruhi ke kepuasan gitu. Yang kedua adalah mempengaruhi terhadap kebermanfaatan yang diterima. Nah, ini persif definisi persif itu tuh adalah yang diterima, sama seperti yang lampau juga ya. Nah, kurang lebih bisa saya jawabnya ke sana gitu ya. Tapi kalau terhadap UTA UT2, karena model saya ini nih tidak base-nya UTA UT2, jadi mungkin nggak bisa saya jawab. Tapi kalau terhadap expectation confirmation teori atau model, itu bisa saya jawab. Oke, mangga. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ah, mungkin apa? Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Farhana Zahra. Oke, baik kepada teman-teman sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Dan apabila tidak ada, maka sesi pada hari ini saya izin untuk menutup sesi pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Rahmat Jasi Randi, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Dan juga terima kasih juga kepada partisipasi aktif dari rekan-rekan semuanya pada Tell You Siswa Walk edisi ke-25 ini. Atas nama moderator pada sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Eh, dan juga eh, kita berharap dengan adanya Tell Yusuf Work edisi 25 ini dapat menjadi pemantik refleksi dan juga kajian lebih lanjut serta memperkuat kolaborasi lintas bidang yang mendalam dalam penerapan penelitian di bidang sistem informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di Tell Yusuf Work lainnya dan ataupun kegiatan akademik lainnya di program studi Magister Sistem Informasi yang tidak kalah menarik pastinya. Salam sehat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan semoga segera Waalaikumsalam. lulus ya. Masih. Terima kasih, Pak. Eh, untuk para peserta pada sore hari ini, link absen telah diberikan di kolom chat Zoom. Ah, sorry, sorry, sorry.